Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah syafi'il anam wa khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh di Pekanbaru ini yang semuanya luar biasa. Saya mendengar nama-nama mereka itu sudah lama. Sepak terjangnya sudah luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan para buya di Pekanbaru ini. Yang saya hormati Buya Fitri, beliau sudah lama sekali saling kontak dengan saya, baru pertama kali bertemu. Yang saya hormati Buya Hanafi, Buya Arnof, dan yang lain-lain yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu untuk satu tema yang sangat penting. Satu tema yang sangat penting tapi agak aneh. Aneh kenapa? Kita mencoba mengenalkan sesuatu yang sudah kita bawa lahir. Kita lahir itu dengan aswaja, tapi baru sekarang diperkenalkan. Itu kan aneh. Ya, orang itu biasanya kenalan dengan sesuatu yang baru ya. Tapi kita berkenalan dengan sesuatu yang sudah sejak nenek moyang kita itu sudah ada. Kita lahir di situ, kita tiap hari mendapatkan itu. Kita belajar sholat, belajar ngaji, semuanya itu aswaja. Semua yang kita dengar nasihat-nasihat itu aswaja, kecuali beberapa bagian yang itu menyimpang. Nah, kenapa kita perlu berkenalan kali ini? Karena sesuatu yang sudah reguler, sesuatu yang sudah biasa terjadi, itu kadang dianggap tidak spesial. Ketika sudah muncul perasaan tidak spesial, muncullah perasaan tidak peduli tadi. Ketika muncul perasaan tidak peduli tadi, akhirnya yang harusnya itu kenal jadi tidak kenal. Akhirnya kita terasing dari turas kita sendiri, kita terasing dari warisan nenek moyang kita, dari warisan ulama-ulama kita, guru-guru kita tidak kenal lagi. Nah, saat itu terjadi, muncullah golongan-golongan lain yang memperkenalkan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya isinya berbeda. Nah, kita akan mencoba membahas itu dalam waktu yang sebenarnya singkat, ya, tapi semoga saja bisa maksimal. Saya izin, saya harus berdiri supaya saya bisa melihat ini layar. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan turasnya. Sebelum membahas definisi dari turas aswaja, apa itu turas Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mau tidak mau kita harus membahas apa aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dulu. Sebab kalau tidak didefinisikan, tidak tasawur tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, maka kita nggak akan kenal, nggak bisa menentukan apa itu turasnya. Aswaja adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang berkomitmen pada dua hal. Dari namanya Ahlus Sunnah, pertama berkomitmen pada sunnah. Dia adalah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang perpecahan umat, yang selamat hanya satu. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah apa orang yang mengikuti apa yang aku lakukan dan apa yang sahabat-sahabatku lakukan. Ini adalah Ahlus Sunnah. Kemudian komitmen yang kedua adalah al-jamaah. Jamaah itu artinya kelompok. Jamaah itu artinya jamaatul muslimin. Bukan jamaah kecil, tapi jamaatul muslimin, kelompok orang Islam. Nah,
Ini yang disebutkan oleh Rasulullah ketika menjelaskan fenomena yang sama perpecahan umat Islam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan ketika ditanya manhum siapa, mereka adalah al-jamaah, yaitu jamaatul muslimin, bukan jamaah-jamaah kecil yang terus kemudian ada orang ngaku bikin kelompok ini imamnya begitu terus ngaku ini jamaah, bukan seperti itu, tapi jamaah kaum muslim. Kemudian aswaja ini bisa dilihat dari segi politis di masa lalu. Istilah aswaja ini merujuk pada kelompok yang disebut sebagai muslimun, kelompok yang dikenal sebagai orang Islam tanpa ada embel-embel apapun, tidak ada nama kelompoknya, pokoknya orang Islam itu saja. Mereka adalah orang yang di masa sejarah awal Islam ketika ada perpecahan macam-macam kelompok, mereka disebutnya ya muslim itu saja, tidak masuk ke firqah-firqah yang ada. Nah, jadi mereka bukan Khawarij, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Murji'ah dan seterusnya. Jadi tidak ada penanda kelompoknya. Ya kaum muslimin begitu saja. Nah, ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Isfirayini, Abdul Muthaffar Al-Isfirayini dalam kitab At-Tafsir Fiddin. Al-Sunnah wal Jamaah itu adalah disebut firqatun najiyah. Siapa firqatun najiyah? Itu adalah al-jamaah. Nah, sifat al-jamaah ini kata Imam Al-Isfirayini muhtasatun bina. Ini khusus ya, khusus untuk kelompok kita saja. Kelompok kita, beliau Abdul Muthaffar Al-Isfirayini adalah seorang Asy'ari, seorang imam dari Asy'ariyah. Nah, kenapa? Karena kata beliau semua kelompok yang ada itu menyebut mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Semua firqah Islam menyebut kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu merek kita. Merek kita Asy'ariyah Maturidiyah itu merek kita. Nah, kemudian mereka bukan nggak bisa ini Khawarij disebut begitu karena mereka Khawarij itu nggak suka al-jamaah. Mereka memecahkan diri dari jamaatul muslimin. Gak pantas. Rawafid orang Syiah gak bisa, karena Rawafid orang Syiah mencil dari jamaatul muslimin, gak bisa juga. Kemudian Mu'tazilah, gimana Mu'tazilah mau disebut al-jamaah wong mereka tidak mengakui ijma kesepakatan seluruh ulama, kesepakatan kolektif ulama di satu masa. Nah, Mu'tazilah gak mengakui itu, berarti gak menganggap adanya jamaah. Jadi kelompok-kelompok yang lain itu tidak bisa disebut sebagai al-jamaah karena mereka bikin satu faksi sendiri, mencil dari kaum muslimin secara umum. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah komitmen pada as-sunnah. As-sunnah. Bagaimana wujud komitmen pada as-sunnah ini? Disebutkan lanjutan yang barusan ini. Mereka adalah yasta'miluna fil adillah syar'iyyah kitabullah wa sunnah rasulih wa ijma' al-ummah wal qiyas. Mereka menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, menggunakan ijma', menggunakan qiyas. 4 dalil utama ini digunakan semuanya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kelompok yang lain pasti menggugurkan salah satunya. Ada yang Quran saja, ada hadis. Ada yang mau Quran hadis tapi tidak mau ijma. Ada yang mau ijma tapi tidak mau qiyas. Tidak mau ijtihad ulama. Tidak mau. Maunya kalau sudah tidak ada berarti langsung bid'ah. Ya kan, qiyas itu kan supaya bisa mengungkap apa yang tidak ada nasnya supaya kita bisa tahu hukumnya. Itu kan qiyas. Pokoknya kalau tidak ada nasnya langsung singkat bid'ah. Nah, ini gimana ini? Matilah qiyas. Kan? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka memakai seluruh dalil ini, sedangkan kelompok-kelompok yang lain mereka hanya mau satu, kemudian yang lain atau sebagian selebihnya tidak dipakai. Ya. Oke, itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri al-jamaah juga adalah ini, pantang mengkafirkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu orangnya nggak mau mengkafirkan ahlul qiblah.
Disebutkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam ini kitabnya, ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pantang mengafirkan sebagian yang lain. Kalau ada perbedaan, dan perbedaan itu sunnatullah, mustahil perbedaan itu dihapuskan, itu mustahil. Tidak mungkin perbedaan pendapat itu kemudian jadi satu, itu tidak mungkin. Karena Allah memang ingin umat Islam ini berbeda pendapat. Memang ingin. Buktinya apa? Contoh buktinya, dalam Al-Quran disebutkan orang iddah wanita itu apa? Salah satu huruf, 3 huruf. Apa huruf? Menurut Imam Syafi'i suci, menurut Imam Malik yang mana? Menurut ahlul lughah yang memang bisa dipakai untuk suci, bisa memang dipakai untuk haid. Sejak zaman dulu itu begitu. Quran memakai lafaz huruf, gak memakai kata tuhar, gak memakai kata haid. Tapi sengaja memakai kata huruf apa? Supaya ada perbedaan pendapat. Dan itu sunnah. Menentang perbedaan pendapat itu berarti menentang sunnatullah. Nah, tapi ketika ada perbedaan pendapat, ini cirinya. Ahlussunnah la yukaffiru ba'dhum ba'dha. Mereka sama sekali tidak mengafirkan sebagian yang lain. Beda pendapat oke, tapi tidak dikafirkan. Walaysa bainahum khilafun yujibu tabarri wa takfir. Di internal Ahlussunnah tidak ada perbedaan yang menyebabkan mereka saling mengafirkan atau saling berlepas diri. Beda dikit langsung, oh itu bukan kelompok saya, langsung tahdir, tidak. Ya beda, ya beda, tidak perlu sampai gimana-gimana. Terus ini ada cerita dari Tafsir Fitnah lagi. Mereka itu ada kelompok ahlul bid'ah ya, di luar Ahlussunnah wal Jamaah ketemu. Apa jadinya? Ketika ada perbedaan pendapat, masing-masing orang di situ saling mengafirkan satu sama lain. Gak bisa ketemu, saling tahdir, saling berlepas diri. Nah ini biasalah orang di Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu. Jadi kalau ada jamaatul muslimin yang kemudian mengidap penyakit ini, ya itu berarti dia bermasalah. Dia sudah keluar dari ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Okay. Ahlussunnah dari sisi pragmatis. Kalau itu tadi teoritis, ya siapa itu kelompoknya? Semua bisa mengklaim kelompok siapa. Tetapi dari sisi pragmatis yang sudah siap pakai, Ahlussunnah itu adalah kelompok yang dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya mengatakan idza utlib Ahlussunnah wal Jamaah fal murad bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau kata Ahlussunnah wal Jamaah diucapkan secara mutlak, yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke. Apa Asy'ariyah Maturidiyah? Mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Loh, kok ikut Rasulullah? Bukan tidak ikut Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan metode para imam ini. Sama kita bermadhab Syafi'i, artinya kita mengikuti Rasulullah dengan metode usul fikih yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Mengikuti Rasulullah semua, ada yang tidak mengikuti Rasulullah. Ya. Kemudian ini Imam Ibrahim Al-Laqani dan menjelaskan ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian berpegang kepada sunnah, ya, berpegang kepada sunnah dan kemudian diikuti oleh al-jamaah, ya, sehingga mereka semuanya disebut Asy'ariyah, ya. Wasummu bi ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya mereka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Ini adalah merek dagang. Ya, kalau dalam bahasa sekarang merek dagang Asy'ariyah, bukan iklan. Munculnya Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti Asy'ariyah. Orang kalau mau bicara Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia harus bicara Asy'ariyah. Kata ini merek mereka. Jadi tiap kelompok itu punya jargon, punya merek, punya label.
label Ahlussunnah wal Jamaah ini milik Asy'ariyah. Ya. Kalau kelompok lain ngaku itu ya ngaku aja. Kita jelaskan tentang lagi. Oke, kita skip ini, bisa dibaca sendiri. Dari sisi fikih mereka adalah yang ikut 4 mazhab, ya, seperti tadi. Oke, sekarang nah ini yang penting juga. Ada aswaja minoritas. Ahlussunnah wal Jamaah tapi minoritas. Disebut minoritas karena bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Di luar ini ada kelompok lain. Ya, yang biasanya tidak disebut memang. Ketika bilang Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok ini tidak disebut. Siapa kelompok ini? Nah, ada macam-macam. Ini ada yang mengatakan, Imam Muhammad Al-Baqi mengatakan, wabil jumlah fahum bil istiqra' salasatu tawaif. Ahlussunnah wal Jamaah ada 3. Pertama, ahlul hadis, yaitu yang dalilnya adalah adillah as-sam'iyah. Kemudian yang kedua adalah ahlun nazar, para pemikir. Para pemikir mereka adalah Asy'ariyah wal Hanafiyah. Hanafiyah ini Maturidiyah. Kemudian syekhnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan syekh Hanafiyah namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga adalah ahlul wujdan wal kashfi wa hum as-sufiyah. Ini kelompok yang ketiga. Sufi. Sufi itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Oke, ada juga yang mengatakan Athariyah, imamnya Imam Ahmad, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tambah lagi Athariyah, berarti kelompok pengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang asli. Kemudian ada lagi yang mengatakan 4 Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Mereka adalah muhadditsun, ahli hadis, sufi, asy'ari, maturidi, ya macam-macam. Tapi kelompok-kelompok ini semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya 2 itu tadi. Kemudian pedomannya apa untuk menentukan Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Intinya semua yang mempunyai kesamaan dalam 2 prinsip pokok tadi, mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, maka disebut sebagai aswaja. Apapun nama kelompok dan organisasi. Kita nggak usah nyebut misalkan Ahlussunnah wal Jamaah siapa? NU misalnya. Ya NU Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bukan hanya NU. Ya Parti, ya yang lain, semuanya pokoknya mengikuti prinsip pokok tadi, maka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat akidahnya itu satu, tentang hal yang wajib, jaiz dan mustahil. Meskipun beda-beda jalan untuk sampai ke sana. Jadi pedomannya itu wajib, jaiz, mustahil harus sama. Sifat 20 itu harus sama, tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf yang esensial. Kalau cuma beda istilah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah punya sedikit beda istilah tentang sifat takwin apa, itu tidak masuk betul. Secara esensi sama. Nah, bahkan yang terang-terangan menyatakan anti Asy'ariyah, bahkan gak setuju terhadap Asy'ariyah, itu juga masih aswaja. Kita masukkan sebagai orang aswaja, meskipun dia anti Asy'ariyah. Misalnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini, Ibnu Hazm Al-Dhahiri, itu kalau mencela atau mengkritik Asy'ariyah luar biasa, sampai pada taraf hampir mengafirkan seperti ini, macam-macam. Tapi beliau ketika menjelaskan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ternyata salah-salah. Beliau mengkritik Asy'ariyah panjang lebar, tapi kritiknya salah, nggak masuk. Jadi ada kaul-kaul yang bukan kaul Asy'ari dinisbatkan kepada Asy'ari, akhirnya salah. Yang benar itu begini. Nah, ternyata ketika menyebut yang benar begini, ya itulah Asy'ari yang sebenarnya. Ya beliau anti Asy'ari, tapi sebenarnya beliau akidahnya ya sama dengan Asy'ari. Lah ini, ya kita sebut beliau tetap aswaja, cuma salah paham. Jadi nyerah karena nggak paham. Ya tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudamah seorang Imam Nawawinya lah, versi Hambali, alim faqih mujtahid. Ya. Tapi kalau menjelaskan tentang Asy'ariyah sama, hampir bukan hampir sampai kafir kalau ini, mengafirkan. Asy'ariyah itu tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dapat dari mana itu?
Yang benar itu ini, yang begininya itu tafwid ternyata. Ya sama lah dengan Asy'ari. Ya Asy'ari cuma Ahlussunnah wal Jamaah tetap sama dengan Asy'ari, cuma salah paham. Jadi meskipun kata-katanya itu menyerang, ya hanya menunjukkan orangnya tidak paham, begitu saja. Oh, ini Imam Mujtahid kalau dibilang tidak paham, ya ini bukti bahwa mereka manusia. Ya, saya bukan mencela, saya mengungkapkan bahwa mereka manusia. Demikian juga menyatakan anti kitab kalam, gak suka kitab kalam sama sekali. Misalnya Sayyid Al-Haddad dari Yaman, beliau itu kalau ada kitab kalam tidak mau. Ilmu kalam itu dibilang ilmu yang tidak manfaat sama sekali. Kalau mau tahu ma'rifat, kalau mau usul pada Allah, jangan pakai kitab kalam, nggak bisa itu. Ya ibadah saja, dikir saja. Imam Al-Haddad. Ya. Imam Sanusi ditakdir, terus jangan pakai belajar itu. Kitab-kitabnya Sanusi tidak usah. Dan seterusnya itu pernyataan Imam Al-Haddad. Terus gimana? Ya beliau Asy'ari. Kalau ini beliau menyatakan sendiri bahwa beliau seorang Asy'ari. Jadi begitu cara kita menyikapi Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Nah, baru sekarang kita akan bahas terus-terusnya. Karena kalau kita saklek Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu kan? Ya akhirnya banyak orang yang harus kita tendang. Padahal sebenarnya akidahnya sama, cuma salah paham. Gitu. Jadi kita harus objektif ketika membahas ini. Nah, terus aswajah. Terus aswajah itu apa? Warisan literatur keilmuan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang punya ciri-ciri seperti itu tadi. Pantang mengkafirkan, komitmen pada as-sunnah itu jelas, kemudian komitmen pada al-jamaah itu jelas. Nah, dari segi cakupannya, terus aswajah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, terus aswajah dalam makna luas. Ahlussunnah wal Jamaah dalam makna yang luas itu mencakup segala literatur keilmuan ulama aswajah dari berbagai cabang ilmu. Ada ilmu tafsir, hadis, sejarah, akidah, fikih, tasawuf, ilmu alat, dan semuanya. Mereka semuanya itu kitab-kitabnya disebut turas aswajah. Ya, belajar ilmu alat. Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik misalnya. Ibnu Malik seorang aswajah. Punya salah satu muridnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang Asy'ari. Ya. Di kitab-kitab ini sampai kitab sastra, kitab segala macam, kalau di muqaddimahnya biasanya ada sedikit pujian terhadap Allah, Rasulullah, dan sedikit yang menggambarkan akidah mereka. Nah itu menguatkan. Apalagi kalau kita bicara kitab tafsir, ini tafsir itu banyak sekali pembahasan tentang akidahnya. Ilmu hadis juga sama, sejarah juga sama. Kitab-kitab sejarah menjelaskan sejarah masa lalu biasanya ada komentar-komentar. Oh ini Ahlussunnah wal Jamaah, oh ini bukan, oh ini begini, oh ini begini. Itu juga turas aswajah. Nah, kita kalau mau membahas ini turas aswajah dalam makna luas, ya nggak bisa, terlalu banyak. Kita bahas yang nomor 2, turas aswajah dalam makna yang sempit. Turas aswajah dalam makna yang sempit. Apa? Literatur para ulama aswajah dalam bidang akidah. Ini yang kita bahas kali ini. Karena ini juga yang paling penting. Ya, acara ini dari inti acara ini kita bahas tentang turas aswajah dalam sisi akidah. Kalau bahas semuanya ya terlalu banyak. Oke. Urgensi mengenal turas aswajah atau turas Asy'ariyah. Apa? Pertama, berbeda dengan dari kondisi beberapa abad yang lalu di masa ini, masa sekarang, turas aswajah, turas non aswajah, turas di luar aswajah itu masih disebarluaskan terus menerus dan lahir karya-karya baru. Sekarang kalau antum semuanya buka Google, tanya kitab Ahlussunnah wal Jamaah atau tanya permasalahan Ahlussunnah wal Jamaah, yang muncul biasanya dari non Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, biasanya. Kenapa? Rujukan-rujukan terbaru itu banyak dikarang oleh mereka. Yang kita enggak. Ya ulama-ulama kita entah lebih sedikit karyanya daripada yang bukan aswajah. Ya. Kenapa? Karena kita ini memang pencinta turas. Ciri khas ulama-ulama kita, kalau mau ngarang
mau ngarang kitab, biasanya merasa, buat apa saya ngarang ini? Sudah ada kitabnya ini, imam ini. Akhirnya kitab itu saja yang diajarkan. Kita nulis sendiri. Akhirnya tetap itu saja, sedikit aja penambahan, sedikit. Nah ini kita. Kalau mereka tidak, mereka itu nulis terus. Bahkan ceramah aja, ceramah, pengajian, ngaji rutinan itu. Syekh bin Bas misalkan, ngaji rutin, Utsaimin, ngaji rutin, itu direkam, diketik. Jadilah kita berjilid-jilid. Ya, kita berjilid-jilid. Kalau dibaca itu kitab transliterasi untuk pengajian. Ya, itu. Jadi kalau misalkan pengajian Buya Al-Fitri di hataman apa gitu, terus setiap ucapannya kemudian diketik. Kira-kira setelah hatam dari berapa jilid? Jadi belasan jilid, gede. Nah, terus muncul sehingga orang-orang yang nggak paham, gini alim sekali ya banyak ya. Padahal kita semuanya begitu, yang ngajar-ngajar ini kalau ditulis ya belasan jilid isinya, cuman nggak begitu kan aja. Nah, kalau kita nggak kenal tulis langsung aja, bisa-bisa nyangka yang itu asalnya, padahal bukan. Terus, agar dapat mengidentifikasi yang mana ajaran salafus saleh yang sebenarnya, aswad yang benarnya di antara yang mengaku-ngaku, ya, supaya bisa bedakan mana aswaja yang asli, yang mengikuti salafus saleh, yang salafi dengan yang bukan. Oke. Salafi itu siapa? Salafi itu kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita. Kalau saya dan akhina Kiai Ma'ruf ini punya metode yang berbeda. Kalau beliau mengucap Wahabi itu sebagai Salafi, kalau saya tidak pernah. Saya Wahabi ya, saya sebut Wahabi Taimi. Kenapa begitu? Kalau saya sebut Salafi, berarti saya ridho mengakui mereka sebagai pengikut salafus saleh. Padahal mereka bukan. Mereka itu puncak ilmuannya ada di Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Saya Salafi, itu Salafi. Oke. Iya. Dan ada banyak pertimbangan memang untuk ada yang nyebut mereka Salafi karena apa ya? Tidak usah. Kalau saya sendiri, ini saya sendiri. Ya. Misal nanti saya jelaskan, nanti saya buktikan nanti mereka itu tidak ikut salafus saleh. Ya, misal contoh saja, ikut salafus saleh misalkan, ya, misal Imam Ahmad memperbolehkan tawasul istighosah, nanti dijelaskan oleh akhina Imam Fasil. Mereka ikut enggak ikut. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah melarang. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Mereka kadang menukil, oh ini Ibnu Qutaibah misalnya. Ibnu Qutaibah karena Ibnu Qutaibah menetapkan Allah itu istiqrar, alal ars. Dibahas dalam itu. Tapi Ibnu Qutaibah sendiri mentakwil. Yadullah artinya kekuatan, qudrah. Oh berarti ini salah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah nggak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri ketika beda dengan mereka, misal Ibnu Taimiyah mengatakan kirim pahala itu sampai, mereka nolak. Gak ngambil Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Abdul Wahab tidak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Abdul Wahab. Makanya secara ilmiah menyebut mereka itu apa? Kelompok yang mengikuti dua, Ibnu Abdul Wahab dulu, karena posisi yang gak pernah salah itu ini. Kemudian nomor 4 Ibnu Taimiyah. Makanya disebut, saya menyebut Wahabi Taimi. Ini klasifikasi ilmiah. Kalau ada yang keberatan, nggak mau disebut itu, mencurigakan. Emang jelek nggak disebut itu? Kalau saya disebut Syafi'i, saya bangga. Artinya saya mengikuti Imam Syafi'i. Saya sebut Asy'ari, saya bangga. Saya mengikuti Imam Asy'ari. Ada mereka tiap hari ngajar kitab Tauhid Ibnu Abdul Wahab, sebut, oh kamu Wahabi ya? Enggak, kayak anti banget. Loh, jelek kan? Kalau jelek jangan ngaji itu. Nanti kalau gitu aja kan? Ya, sebenarnya merasa kalau jelek sih, makanya nggak mau disebut. Ya, Taimi disebut Taimi juga nggak mau. Maunya Salafi. Salafi mana? Salafi mana? Makanya saya punya tulisan di NU Online, saya terbit NU Online beberapa tahun yang lalu. Salaf antara fakta dan fiktif, kalau nggak salah gitu dari salaf itu faktanya mana, yang fiktif mana, yang mereka itu fiktif, salaf yang fiktif nggak ada. Ibnu Taimiyah. Oke.
agak memudahkan belajar akidah. Kalau mau belajar akidah, ini loh kitabnya, biar gampang. Kutip 4, agar memahami peta pemikiran para penulis ketika mendapatkan nukilan dari kitab klasik. Kita sekarang hidup di era teknologi informasi, banyak sekali. Kadang orang kirim nukilan ini, kamu salah, ajaranmu salah. Ini loh, saya kutip dari kitab ini. Kalau tahu mana itu Ros Aswaja dan mana bukan, itu bisa tahu. Oh, ini kan penulis ini bukan Aswaja memang. Jadi wajar kalau ngomong begini, tinggal begini aja. Gampang. Oke. Jadi harus tahu. Nah, terus Aswaja secara umum ini tadi Asy'ariyah yang nulisnya semua ilmu, bahkan ini cuma contoh aja ini, usul fikih, logika, bahasa. Ini ditulis oleh ulama Asy'ariyah semuanya. Kita belajar Islam itu dari ulama-ulama Asy'ariyah. Sebelum lanjut, saya mau cerita dikit. Sekarang kalau mau nyari referensi kitab, ada aplikasinya. Aplikasi apa biasanya? Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu dulu open source, ya. Itu proyeknya Al-Miskat. Dulu waktu awal itu siapapun bisa ngasih kitab di situ. Nyekan sendiri, di scan OCR dengan kemampuan OCR masa lalu, ya. Saya ngikuti zaman itu, dan saya membuat beberapa kitab, nyekan sendiri gitu. Mereka masukkan ke situs Al-Miskat supaya dimasukkan ke koleksi Maktabah Syamilah. Pokoknya sumbangan banyak orang. Tapi Al-Miskat itu punya pengumuman, dilarang memasukkan kitab-kitab selain Salafi versi mereka. Tidak boleh kitab-kitab dari kelompok-kelompok sesat. Salah satu yang dianggap sesat ya Syariah, maklum. Tidak boleh. Maunya dari kelompok mereka. Akhirnya dibuatlah segmen khusus, kitab-kitab khusus, kitab Ibnu Taimiyah, kitab Ibnu Qayyim, kitab Nasiruddin Al-Albani, ya kan? Sambil kan gitu kan? 3 ulama ini yang spesial banget punya kategori khusus, yang lain enggak. Tapi meskipun mereka berkomitmen membuang kitab-kitab Asy'ariyah, Maturidiyah, coba dilihat ada berapa ribu kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah di sana. Ada berapa ribu? Banyak sekali. Kenapa? Karena umat Islam mustahil belajar Islam secara baik tanpa kitab-kitab Asy'ariyah. Mustahil. Orang Wahabi mau bilang Asy'ariyah itu sesat, mereka menukil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani siapa? Asy'ariyah. Mereka menukil Imam Nawawi siapa? Asy'ariyah. Mereka menukil Imam At-Tabari. Mereka menukil Imam Al-Qurtubi. Mereka menukil imam-imam yang lain banyak yang itu semuanya akidahnya tidak sama dengan mereka. Kita buktikan aja di sesi kedua, ya. Oke. Akhirnya apa kitab-kitabnya? Ini contoh pengarangnya saja dulu, ya. Kalau kitabnya banyak, tapi ini pengarangnya. Ahli tafsir dan ulumul Quran Ahlussunnah wal Jamaah, dimulai dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, semuanya punya kitab tafsir, ya. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini punya kitab tafsir namanya Al-Muhtazan, ya, tebal sekali, paling besar, tapi sayang nggak nyampe ke kita, hilang, dibakar oleh orang yang nggak suka. Nah, terus banyak sekali. Ini saya mau baca capek, baca sendiri. Dan ini judulnya itu loh, referensi Aswaja. Referensi Aswaja itu banyak banget. Suruh baca, enggak lah, capek. Terus ahli hadis dan ulumul hadis Aswaja. Ini ahli hadisnya siapa? Banyak sekali. Ada Imam Baihaqi di sini, Ibnu Asakir, dan banyak lagi. Lagi-lagi saya nggak mau baca, capek. Baca sendiri maksudnya, ini kan Anda sudah dikirim kan? Baca sendiri saja. Oke. Ini ahli hadis. Tadi ahli tafsir, ahli hadis. Oke. Ini yang hanya sekedar kepala-kepalanya saja. Yang kecil-kecil, maksudnya yang kurang terkenal, lokal-lokal tafsir itu banyak sekali. Ulama Indonesia bahkan banyak melahirkan kitab tafsir, banyak. Itu semuanya Asy'ariyah atau Maturidiyah di seluruh dunia, banyak sekali.
Wong yang ini aja udah capek, apalagi yang lokal-lokal. Oke. Terus aswaja dalam usul fikih. Nah, ini penting. Jadi Quran, hadis, sekarang kita bicara usul fikih. Di usul fikih, ulama aswaja itu terlibat dalam penyusunan hingga kematangan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu berkembang terus sampai era kematangannya itu di tangan ulama-ulama Asy'ariyah. Sehingga akhirnya dikenal ada namanya metode mutakallimin atau metode Syafi'iyah. Kitab usul fikih itu metodenya mutakallimin atau metode Syafi'iyah namanya. Kalau belajar usul fikih mesti akan tahu ini. Metode ini dipakari oleh ulama Syafi'iyah yang juga digunakan oleh Malikiyah dan Hambaliah. Dan semuanya adalah Asy'ariyah kecuali beberapa. Ini yang nulis usul fikih itu mereka. Ada lagi metode fuqaha, ini dipakai oleh kalangan mazhab Hanafiyah dan mereka ini Maturidiyah. Dan kalau ngomong usul fikih, mereka ini dua cuma metodenya di dunia ini. Kalau nggak metode mutakallimin, dipakai 3 mazhab, imam-imamnya itu Syafi'iyah semuanya, dan mereka semuanya adalah Asy'ariyah atau metode fuqaha dipakai oleh Maturidiyah. Oke. Apa perbedaannya? Oke, ini bukan, kita nggak bahas itu benar. Panjang nanti kalau bahas perbedaan metode ini. Oke. Tapi intinya apa? Dari kitab usul fikih ini dengan metode ini lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi usul fikih melahirkan fikih. Fikih mazhab yang 4. Berarti yang 4 ini lahir dari tangan-tangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan akhirnya di kitab usul fikih itu, usul fikih klasik ya, mesti dibahas bab akidah juga di usul fikih. Mesti dibahas. Ya, bacalah kitab usul fikih yang agak tebal itu yang klasik. Mesti ada bab akidah. Kalau di usul fikih jelas. Ya, misal tentang kalamullah itu dibahas, perbedaan dengan Mu'tazilah, am dan khos itu usul fikih. Itu bab apa? Ilmu kalam sebenarnya masuk ke usul fikih ya. Nah, banyak. Kemudian kalau kita fikih juga ada akidahnya. Misal bab sholat, ketika hukum bermakmum pada ahli bid'ah gimana? Disebutkan ahli bid'ah contohnya siapa? Disebutkan. Bermakmum pada ahli bid'ah adalah makruh. Kalau kita ini ahli sunnah wal jamaah disebut. Meskipun itu kita fikih. Ada ciri-cirinya. Kemudian beberapa kitab fikih nyebut kalau mujassim itu bagaimana, kafir tak kafir. Ada yang mengatakan kafir dan mengatakan tidak kafir. Ini kitab fikih. Ada akidahnya. Oke, ini semuanya karena mereka yang ngarang adalah ulama Asy'ariyah atau Maturidiyah. Oke, saya nggak perlu menyebutkan kitab fikih yang terlalu banyak. Ya cari aja kitab fikih. Pokoknya yang gini, cari saja kitab sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab fikih sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, asalnya semua. Gampang. Terlalu banyak harus sebut. Ya. Kalau zaman itu ya asalnya. Kita usul fikih pakai metode mutakallimin, ini contohnya, ya banyak banget. Ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ini contohnya. Silakan dibaca sendiri. Kemudian sekarang kita beralih pada kitab akidah. Nah, inti sampai kita ke akidah. Kitab akidah aswaja itu harus diketahui bahwa aswaja itu tidak stagnan, tapi progresif. Dia nggak mandek, tapi terus berkembang sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi kita harus tahu model kitab-kitab itu sesuai menjawab tantangan zaman masing-masing. Kita harus tahu bagaimana di saat digempur serangan taktil oleh Mu'tazilah misalkan, maka aswaja memunculkan corak nakli atau ahli hadis. Ini di era awal. Kitab-kitab awal itu mesti hadis. Kenapa? Karena yang dibela itu hadis, memang hadis yang digugurkan semua oleh Mu'tazilah. Jadi aswaja coraknya begini. Kemudian di saat bersentuhan dengan era filsafat Yunani, Mujassimah, aswaja muncul dalam corak akli falsafi. Ini mutakhirin periode awal. Ntar lagi kita bahas. Kemudian di saat mulai kondusif ya, aswaja muncul dalam corak moderat, gabungan akli-akli. Ini era mutakhirin periode kedua. Juga di daerah yang tidak rawan isu akidah,
maka ilmu kalam cenderung dihindari. Misalkan di Yaman. Jadi aswaja itu tidak selalu kaku gitu, tidak selalu kaku. Di Yaman itu kondusif, tidak ada apa pengaruh luar itu minim sekali di situ. Ya, jadi yang penting di situ kajian apa? Akhlak. Yang penting ya fikih, sudah caranya ibadah sah bagus, ngaji tasawuf ya sudah selesai. Makanya Yaman jarang sekali ahli kalam di situ, karena memang tidak ada tantangannya. Kalau di Indonesia ilmu kalam dibutuhkan, diajarkan, tapi versinya versi sederhana saja. Gak usah yang versi yang tinggi-tinggi biasanya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini dari dulu itu sudah percaya Tuhan, tidak ateis. Makanya ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu karena Indonesia dalam sejarahnya tidak ada ateisnya. Ateis itu muncul belakangan, sekarang ini. Dulu tidak ada Indonesia ateis. Kok jangankan Tuhan, kok hantu aja percaya kok. Ya, kalau masih percaya hantu itu pasti percaya Tuhan, percaya hal yang lain. Ya, oke. Jadi ya cukup yang sederhana saja, nggak usah tinggi-tinggi. Kenapa juga tinggi-tinggi? Nggak ada ahli filsafat di Indonesia. Nggak ada ahli filsafat. Di Indonesia tanyakannya orang nggak sholat, gitu. Ya orang-orang kayak kita. Jadi kita belajar kita ya banyak yang bahkan sekedar hafal aja. Pokoknya hafal sifat 20 sudah selesai. Karena di Indonesia tantangannya memang tidak berfilsafat. Itu dulu tapi dulu. Nah sekarang kita sudah punya tantangan. Makanya kita harus belajar lagi. Makanya Bu Fitri bikin acara ini gara-gara itu. Oke. Terus akidah aswaja para Imam Asy'ari. Sebelum Imam Asy'ari, ya. Ini coraknya adalah ahli hadis, metode yang dipakai tafsir. Ragam masalahnya sedikit, argumennya sederhana. Itu zaman dulu. Terus kitab-kitab di zaman ini seperti ada di sini kitabnya Imam Abu Hanifah, Imamnya Syafi'i, Imam Bukhari. Ini kebanyakan hilang atau diperdebatkan kesahihan nisbatnya. Yang tidak diperdebatkan paling cuma karangannya Imam Bukhari ini. Ini Imam Bukhari ada, tapi artikel lebih pas disebut artikel sedikit tipis, itu pun diperdebatkan asli apa enggak misalnya. Terus Imam Abu Hanifah ini kita pakai ada, tapi ada juga yang enggak asli, kayaknya enggak asli dan seterusnya. Jadi kalau kitab-kitab yang lama ini, tapi kitab-kitab ini sederhana sekali. Biasanya nggak cukup untuk dibuat argumentasi untuk zaman sekarang. Karena sekarang ini muncul sudah banyak sekali subhatnya yang tidak ada di masa lalu. Kemudian turun aswaja era Imam Asy'ari dan Mutaqaddimin. Imam Asy'ari dan Mutaqaddimin. Mutaqaddimin ini murid-muridnya. Tabaqat-tabaqat awal kedua ini Mutaqaddimin. Coraknya ahli hadis, disebut juga madrasah ahli hadis. Ilmu kitab akidah yang mengikuti madrasah ahli hadis. Isinya ini hadis, kajian tentang hadis. Cuma selain tafwid juga sudah muncul takwil, tapi terbatas sekali. Ada yang lengkap banyak, Ibnu Furaq misalkan syarah Muskilul Hadis lengkap banyak, tapi ada yang hanya takwil beberapa saja. Di era ini yang terkenal ya ini ada Imam Tahawi, ringkas sekali. Beliau sebenarnya bukan Asy'ari, beda beliau ini pengikut Imam Abu Hanifah, ya, pengikut Imam Abu Hanifah, berarti sama dengan Maturidi. Kemudian Abu Mansur al-Maturidi sendiri, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Bakar al-Ismaili, Ibnu Abi Zaid, kemudian Abu Bakar al-Baqilani, Ibnu Furaq, dan Abu Bakar al-Baihaqi. Ini adalah ru'us, ya, istilahnya, pimpinan-pimpinannya. Selain ini ada, tapi kepanjangan. Ya, ini saya ambil yang tokoh-tokoh topnya saja. Kitab-kitabnya masih ada semua ini. Ini bisa dibaca sampai sekarang. Beberapa kita nukil nanti isinya di sesi kedua. Kemudian ada turas akidah saja era mutaakhiri yang memakai metode ajam. Mutaakhirin ada dua, ada metode ajam pertama. Metode ajam itu bagaimana? Coraknya ahli kalam falsafi. Ahli kalam falsafi itu gimana? Banyak membahas istilah-istilah filsafat.
Jadi di masa ini kitab-kitab ini yang ada ini banyak sekali ini kitabnya Imam Haramain, Imam Al-Ghazali dan seterusnya, Imam Ar-Razi apalagi ya, itu membahas istilah-istilah filsafat yang di kitab-kitab dahulu tidak dibahas. Loh, kenapa? Ingat, Aswaja itu progresif. Dia menjawab tantangan zamannya. Di masa ini kitab-kitab filsafat Yunani masuk ke negeri Islam, negeri-negeri besar, ada di perpustakaan-perpustakaannya, dan itu mempengaruhi para sarjana, para thalib di masa itu. Sehingga mau tidak mau ulama harus ngarang, harus nulis, momentari semua istilah-istilah itu benar atau salah. Oke, paham ya? Jadi ada istilah baru, ada konsep-konsep baru dari Yunani masuk ke dunia Islam, dibiarkan atau ditanggapi? Ditanggapi harusnya. Kalau dibiarkan, ya rusak Islam. Harus ditanggapi. Akhirnya dibahaslah itu semuanya, dikritik satu persatu. Nah inilah yang dilakukan oleh imam-imam ini. Ada Imam Ar-Razi dengan banyak sekali kitabnya, kemudian Imam Al-Amidi, Imam Al-Baidawi, Al-Isfahani, Aduddin Al-Iji, kemudian At-Tabazani, Al-Jurjani, Ibnu Arafah, dan Ibnu Mukhtar. Ini hanya rumus, lagi-lagi hanya kepala-kepalanya saja. Ada kitab-kitab yang menukil ini, murid-muridnya ini punya murid-murid semuanya, ya metodenya sama lah. Jadi Baghdad, Bukhara, Naisabur, Mawar An-Nahar, Asqalan, dan daerah-daerah Ajam yang lain, ya, makanya disebut metode Ajam karena ini bukan Arab, ya. Meskipun kalau kita sekarang ditanya Arab semua bagi kita, tapi zaman dulu itu Ajam, ya. Itu kota-kota besar yang numpuk berbagai peradaban masuk. Kalau sekarang di era kita gimana? Yang masuk itu, di era kita yang masuk ateisme, masuk liberalisme, masuk macam-macam isme-isme yang lain. Dibiarkan atau ditanggapi? Ya harusnya ditanggapi. Jangan dibiarkan, kan begitu. Dia bukan baru, masuklah itu Wahabi, Taimi, dibiarkan atau ditanggapi? Ya ditanggapi, jangan dibiarkan. Dia sama, asalnya harus begitu. Cuman ya ada pro kontra di sini. Saya harus menjelaskan di sini ada pro kontra. Turas mutakhirin yang Ajam itu tadi, ya, sebagian ada pro kontra. Jadi ada yang kritik juga, ya. Kenapa saya jelaskan di sini? Harus ini dijelaskan supaya tahu. Jangan-jangan kalau ada yang kritik, entar dikira berubah lagi, Aswaja berubah lagi, atau gak kompak, atau saling membid'ahkan atau apa? Enggak. Jadi ada ceritanya. Jadi sebagian ulama menyebut madrasah mutaqaddimin yang tadi, maaf ini salah tulis ini, mutakhirin ini harusnya ya. Mutakhirin salah tulis ya, nanti kita ubah. Sebagai puncak kematangan ilmu kalam, karena semua isu selesai. Di madrasah yang tadi, filsafat tadi, semua isu itu sudah selesai. Pondasinya sudah selesai. Cabang-cabangnya bisa diberlakukan untuk semua kasus, insya Allah sampai kiamat selesai. Selesai, sudah terjawab semua. Ada aliran apapun yang masuk yang baru, kita ngerti. Oh ini masuk yang sini nih, oh ini masuk yang sini, ini masuk yang sini. Kita bisa jawab semua. Sudah selesai, matang. Ya. Tapi sebagian yang lain, seperti Imam Sanusi misalkan, dalam sarannya terhadap Nurul Rahim mengkritik madrasah ini karena kebanyakan filsafatnya. Beliau bilang bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Itu istilah apa? Itu istilah penting itu, istilah Yunani apa itu, hayulah apalah gitu kan. Gak usah dibahas. Ya, gak penting. Ya. Sehingga Imam Sanusi kasih contoh kitab Imamnya Ar-Razi, atau wali karenanya Imam Al-Baidawi, ditambah lagi yang sama seperti itu, ditambah seperti ini kitabnya At-Tabazani, kitabnya Al-Iji dan Ibnu Arafah. Itu disebutkan di Dasuki misalkan. Berarti apa? Kitab-kitab ini ditahdir oleh internal Asy'ariyah. Kenapa? Karena sebetulnya pembahasan seperti ini di era Imam Sanusi sudah tidak perlu. Nah itu konteksnya. Jadi harus tahu konteksnya. Konteksnya apa? Kalau di zaman mereka yang filsafat itu, filsafat ini masih mempengaruhi
sangat mengaruhi. Kemudian mati mereka, habis, gak laku sudah. Ketika sudah gak laku, dia Imam Sanusi, lah ngapain bahas itu lagi kan? Akhirnya ditahdir lagi, jangan baca kitab itu, sudah disederhanakan lagi pola-pola bahasan akidahnya. Oke. Akhirnya muncul turas era Aswaja Mutakhirin yang memakai metode Arab. Kenapa disebut metode Arab? Orang Arab yang nyusun. Nah, coraknya moderat dalam penggunaan akal dan nas, menghindari istilah filsafat sebisa mungkin dan kembali fokus pada tuntunan nas. Tidak ada sudah istilah filsafat yang rumit-rumit aja. Yang ada hanya yang sederhana yang dipakai untuk klasifikasi alam. Misalkan jauhar awal. Ini klasifikasi makhluk. Makhluk itu alam diklasifikasikan jadi jauhar arad. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti Allah bukan jauhar dan bukan arad. Sesimpel itu. Nah, ini dipakai istilah ini. Ya cuman untuk itu. Ini metode ini, era ini digawangi oleh Imam Sanusi. Nah, kitabnya seperti bisa dilihat. Ini Imam Sanusi sendiri banyak kitabnya. Saya sangat merekomendasikan secara umum saya merekomendasikan kitab Sanusi ya, atau kitabnya Imam Sanusi ini kitab-kitabnya untuk dipelajari. Orang umum ya, para asatidz umum kalau cuma mau menghadapi persoalan yang ada di masa ini, yang itu sebenarnya Sanusi sudah cukup. Saya tidak merekomendasikan kitab-kitab yang tadi Mutakhirin, yang ruwet-ruwet, yang filsuf itu. Kenapa? Jadi pakai. Kan nggak ada musuhnya, hati semua itu sudah musuhnya. Ya, yang ada ya cukup inilah, cukup. Yang Sanusi. Silakan ini dipelajari. Kalau pondok mengajarkan ini sampai kubro atau minimal Ummul Barahin yang sugro sama Muqaddimah. Dua kitab Imam Sanusi ini minimal harus khatam. Udah itu minimal. Pokoknya paham dua kitab ini jadi pendekar saja. Ya, saya di Facebook selama ini bertahun-tahun nulis, saya berusaha untuk tidak naik ke kitab yang tinggi-tinggi. Ya, saya usahakan semuanya level Sanusi. Tapi dengan itu ternyata itu Wahabi sudah kepanasan itu, sudah cukup itu menjawab semuanya subhannya. Padahal itu level Sanusi. Kenapa nggak naik? Musuhnya nggak ada. Ya, yang filsufnya yang satu dua saja termasuk ini temannya Ustaz Fitri. Kalau sudah bahas itu harus naik levelnya. Oke, Al-Laqani, Imam Ad-Dardir, Zakaria Al-Ansari dan seterusnya. Termasuk Imam Nawawi Al-Bantani. Itu kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani, Nawawi Bantan itu kitabnya meskipun kecil seperti Nurul Dolam, Syarah Aqidatul Awam, kecil itu kitabnya, tapi isinya itu luar biasa. Itu sumbernya dari kitab-kitab yang gede-gede itu kalau dilacak. Jadi paham Nurul Dolam saja, pokoknya paham betul ya, paham betul. Itu sudah cukup sebenarnya, cukup sekali. Ya. Masalahnya kebanyakan kita ngaji ini di Indonesia rata-rata kitab ini yang diajarkan era ini itu nggak paham, sekedar hafal sifat 20 tapi nggak paham. Jadi muncul pertanyaan misalkan saya kasih contoh pertanyaan sederhana saja. Allah itu bersifat pokok kan? Apa pokok? Kekal. Oke. Terus surga bapak apa tidak? Surga bapak apa tidak? Bapak. Sama dong surga dengan Allah. Dengan senyum. Nah kan? Bingung kan? Padahal itu pertanyaan sederhana. Yang enggak sama jawabannya. Karena surga itu tidak penting. Karena Allah itu harus dari awal ujung kita bapak itu semuanya satu dipakai. Surga itu kudus. Berarti ya sama dong. Loh, kok bapak? Apakah sama? Bapaknya surga itu dengan iradah Allah. Kalau bapaknya Allah ya memang bapak dari zatnya. Itu bedanya. Dari mana ini? Ini pengetahuan kita level mana? Sebenarnya level Aqidatul Awam. Cuman yang belajar Aqidatul Awam tidak paham maksudnya. Ya kan? Kayak repot kan sebenarnya. Padahal tidak repot. Pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam itu sebenarnya tidak repot. Pokoknya
maksudnya Aqidatul Awam itu sudah selesai. Masalahnya dari kita ini nggak ngerti kebanyakan, sehingga ditanyakan begitu bingung. Oke, nanti kita bahas di sesi kedua tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Penulis Turas Asy'ariyah dalam setiap tabaqat. Nah, ini kita bahas nama-nama penulis lagi, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Katibil Mukhtari. Nah, kitab ini Tabyin Katibil Mukhtari ini, kalau mau tahu sejarah Asy'ariyah dari masa ke masa, wajib baca Tabyin ini. Minimal sekali harus tahu. Di sana dijelaskan bagaimana sejarah ulama dari masa Rasulullah, ajarannya seperti apa, sampai kemudian diteruskan oleh Imam 4, diteruskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, sampai akhir murid-muridnya siapa. Ini di kitab ini ada sejarahnya. Jadi kalau mau jadi aktivis Ahlussunnah wal Jamaah, aktivis Aswaja, minimal hatam ini meski 1 kali. Ustaz Al-Fitri punya kajiannya dulu, masih ada? Oke, lanjut. Kalau hadir, wah, luar biasa ya. Kitab Tabyin. Oke, ini wajib. Ini tokoh awal murid-muridnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah ulama-ulama besar ini, pentolan-pentolan di zamannya yang menyebar di dunia Islam. Banyak sekali, baca saja capek. Yang kedua, ini ulama-ulamanya. Yang ketiga, ini ulama-ulamanya banyak. Termasuk ada Al-Hafidz Al-Baihaqi. Imam Baihaqi, pengarang Al-Asma' wa Sifat. Nah, ini tokoh ketiga dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, orang Wahabi sering menukil kitab ini, kitab Al-Asma' wa Sifat. Imam Baihaqi. Gak sadar dia kalau isinya itu adalah akidah Asy'ariyah. Ya, dulu ada beberapa beberapa buku karya Wahabi Indonesia yang merekomendasikan Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau mau tahu, ya ini baca Al-Asma' wa Sifat. Jangan seperti Asy'ariyah sesat. Baca ini Al-Asma' wa Sifat. Ya tahu kalau penulis Al-Asma' wa Sifat itu Asy'ariyah. Tokoh ketiga. Nah ini, ya. Ini sekarang rata-rata Wahabi sudah tahu, sudah agak alergi ke Imam Baihaqi. Lihat, Wahabi awal itu YouTube-nya, bukunya dulu dicek saja, buku-buku yang generasi awal, yang di Indonesia itu masih merekomendasikan dalam apa sih? Dikira itu adalah kita mereka, padahal itu Asy'ari. Tapi metode hadis, ya, metode hadis yang tadi. Ya, kalau mau tahu, misalnya mau tahu pembahasan perspektif ahli hadis tentang satu masalah, baca Al-Asma' wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Ada semua. Bahas wajah itu apa, iyad itu apa, misalnya istawa itu apa, dan seterusnya, yang macam-macam kayak gitu. Perspektif ulama ahli hadis apa? Baca Al-Asma' wa Sifat. Dan ada kitab yang lebih baik dari kitab tersebut, komplit. Imam Baihaqi ini unik sekali soalnya. Imam Baihaqi ini seorang Asy'ari Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Baihaqi karena pendapat Syafi'iyah yang hilang landasannya Imam Baihaqi yang kemudian memunculkan hadis-hadisnya. Sehingga kata sebagian ulama, semua Syafi'iyah berhutang budi kepada Imam Syafi'i katanya, kecuali Al-Baihaqi. Kalau Al-Baihaqi, Syafi'i yang berhutang budi padanya. Nah, mazhab Asy'ari juga sama, mirip, karena kitab Imam Abu Hasan itu kebanyakan hilang, sudah tidak ada. Yang ngasih penjelasan hadis-hadisnya, ya ini Imam Baihaqi. Nah, ini bersama Imam Al-Baqillani sebelumnya. Tabaqat keempat ini, tabaqat kelima ini semuanya ulama-ulama terkenal di masanya. Nah, sekarang kita mau bahas satu terakhir, Ibanah. Ibanah itu satu kitab karyanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya mau tanya, ada yang pernah baca Ibanah? Tuh, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kenalan saja. Nah, Imam Asy'ari itu punya satu kitab namanya Ibanah
al-ibanah. Ibanah ini kenapa kok dibahas khusus di sini? Buya Fitri minta saya bahas ini khusus. Kenapa? Sebab ibanah ini karya Imam Asy'ari yang diklaim oleh Wahabi sebagai kitab yang cocok dengan mereka. Terus kemudian muncul kesimpulan kalau Imam Asy'ari tobat. Kemudian manhajnya ibanah itu apa? Isinya Ibnu Hajar al-Asqalani Al-Hafidh mengatakan ibanah itu mengikuti metode Ibnu Qulab wa ala tariqatihi ay Ibnu Qulab masya al-Asy'ari di kitab al-ibanah. Jelas pengakuan seorang Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa ibanah ini mengikuti Ibnu Qulab, metode Ibnu Qulab. Ibnu Qulab ini musuhnya Wahabi. Menurut kata orang Wahabi, Ibnu Qulab itu sesat. Padahal Ibnu Qulab ini adalah salah seorang ulama besar mutakallim yang membela ahlul hadis. Nah, ini yang dinyatakan oleh Imam Dhahabi, dinyatakan oleh banyak sejarawan. Okay. Kata Ibnu Katsir, ibanah itu ikut salaf. Ya. Ibanah dalam marhalah ketiga kita akan bahas nanti di sesi kedua. Imam Asy'ari itu kata Ibnu Katsir punya 3 marhalah. Marhalah pertama itizal, marhalah kedua nuqulab, marhalah ketiga ikut salaf. Nah, ini adalah thariqah dalam ibanah. Yang dikarang terakhir kata Ibnu Katsir, as-sahih ibanah bermanhaj mujassimah. Kalau kata saya jelas ibanah itu mujassimah. Ya, oke. Ini katanya. Ila madhabil mujassimah wal musyabbihat. Ya, oke. Kita akan bahas ini lagi. Ini hanya kesimpulan-kesimpulan beberapa peneliti. Kemudian di ibanah itu ada takwil. Ibanah versi Fauqiyah Husain. Ada beberapa naskah ibanah, yang paling bagus itu adalah ibanah tahqiqan Doktorah Fauqiyah Husain namanya. Dia meneliti ibanah dari 4 manuskrip terpercaya yang isinya ada takwilnya. Perhatikan, ini contohnya. Wa hadza yadullu ala anna Allah ala nafsihi fawqa samai fawqiyatan la taziduhu qurban minal arsy. Allah itu di atas arsy, tapi di atas ini bukan berarti di atas yang artinya dekat dengan arsy. Berarti di atas apa? Kedudukan berarti. Bukan di atas dalam arti lebih dekat ke arsy. Bukan itu. Contoh lagi, nah ini. Allah itu istawa alal arsy. Maksudnya istawa alal arsy itu gimana? Alal wajhil ladzi qala, sesuai yang dimaksudkan oleh Allah sendiri, dengan makna yang dikehendaki Allah sendiri. Kita tidak tahu. Istiwanya itu munazzah, suci dari mumasah. Oh, ini salah tulis sebenarnya. Di naskahnya mumarasah, yang asli mumasah. Wal istiqrar. Allah itu istawa tapi bukan bertempat. Maknanya itu gak mungkin istiqrar, gak mungkin tamakkun, gak mungkin hulul, gak mungkin intiqal. Jadi istawa itu maksudnya itu. Ini takwil. Kemudian istawa dalam tempat lain yang suci dari hulul dan ittihad. Kemudian yadullah biyadihi ay biyadi qudratihi subhanahu, dengan tangan kekuasaannya. Berarti tangan itu bukan organ tapi kekuasaan. Nah, takwil ini kalau jenengan mau debat sama Wahabi, terus Wahabinya bawa ibanah, kutip ini 3 atau 4 paragraf ini, kutip, kasihkan ke Wahabi. Ini loh ibanah. Kamu mau nyuruh ibanah kan? Ini ibanah, kasihkan. Langsung mereka panas karena ibanahnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Takwilan ini kata muhaqqiq Wahabi adalah sisipan palsu katanya. Tapi menurut muhaqqiq yang aswaja seperti Al-Amrawi misalnya mengatakan, oh enggak, itu justru ada kemungkinan bahwa ibanah yang asli itu ada takwilnya, cuman dibuang oleh orang-orang hasud tadi, seperti kata Sofadi, dihapus bagian-bagiannya sehingga nadanya itu kayak mujassimah, padahal sebenarnya ada takwilnya.
Paham ya? Jadi sekarang yang bilang Ibanah itu asli siapa? Kita. Tapi pakai Ibanah versi Hokkian Sen. Yang bilang palsu Wahabi. Kalau dulu kembali beberapa tahun lalu sebelum versi Hokkian Sen ini, kita selalu bilang Ibanah itu palsu karena data yang tadi. Oke. Kemudian isu waktu penulisan Ibanah. Kapan Ibanah ini ditulis? Ya, pendapat pertama, Ibanah itu karangan terakhir. Ya, ini contohnya Ibnu Katsir. Pendapat kedua itu adalah karangan pertama. Kata Imam Al-Kautsari. Imam Kautsari meneliti Ibanah. Ibanah itu bukan kitab terakhir, tapi kitab pertama. Kalau nyangka terakhir, itu persangkaannya batil, kata Al-Kautsari. Apa alasannya? Ya. Ini banyak yang mendukung Syekh Hamudah Barobah, itu Syekh Hokkiah dan banyak lainnya meyakini Ibanah itu kitab awal. Alasannya apa? Indikasinya bahwa pertama, dalam riwayat Abu Hasan Ali bin Ibrahim Al-Mukri disebutkan bahwa Ibanah itu diajukan pada Al-Barbahari, seorang Hambali, sewaktu Al-Asy'ari baru masuk Baghdad. Ini adalah awal pertobatan. Imam Asy'ari pindah ke Baghdad itu di awal-awal pertobatan beliau dan ngarang kitab Ibanah. Berarti Ibanah itu kitab pertama. Imam Asy'ari wafat sudah ngarang kitab lain, tidak pakai Ibanah. Kedua, beda dengan Luma. Ya, kalau Luma ini dikarang 4 tahun sebelum meninggal. Argumen Ibanah itu sederhana, tekstualis, sederhana sekali. Belum menunjukkan kematangan dalam ilmu akliyat. Belum, gak kelihatan. Kalau baca Ibanah ya kayak baca hadis lah gitu. Istawa gimana? Istawa kama qala. Istawa seperti halnya dalam firman Allah. Itu toh apa artinya? Tidak dibahas. Dan terus apa maksudnya? Gak ada. Jadi gitu Ibanah. Sederhana. Terus isu Ibanah sedikit, tidak menggambarkan bahasa madzhab Asy'ari secara utuh. Ya, banyak pembahasan akidah tidak ada di Ibanah, cuma sedikit aja. Ini menggambarkan Ibanah ditulis oleh Imam Asy'ari waktu awal-awal. Karena kalau baca kitab yang lain, akidah Imam Asy'ari itu teliti banget, detail banget, tidak ada hal yang tidak dibahas, semua dibahas, beserta argumen-argumennya dan dalilnya semuanya lengkap. Ibanah enggak, cuma sederhana sekali. Berarti kan waktu masih baru tobat. Kemudian tidak ada klasifikasi sifat, belum menunjukkan aktivitas analisis. Ya. Sifat-sifat Allah semuanya dianggap sama oleh Imam Asy'ari. Gak ada klasifikasi. Nah, klasifikasi itu apa? Klasifikasi ini adalah tindakan untuk memilah-milah. Memilah-milah ini urusannya siapa? Mujtahid. Kalau belum mujtahid, tidak bisa memilah-milah. Ini misalkan kita baca hadis tentang bagaimana Rasul salat, baca semua babnya selesai. Ada nggak pembahasan rukun salat ada berapa? Tidak ada. Yang membatalkan salat ada berapa? Tidak ada. Yang itu klasifikasi seperti itu kerjanya imam mujtahid. Kalau mau tahu baca kitab madhab, jangan baca hadis. Oke. Terus menampakkan diri sebagai pengikut Imam Ahmad, padahal beliau bukan mujtahid. Harusnya nggak perlu menekankan saya pengikut Imam Ahmad, tidak perlu. Mujtahid itu tidak perlu bertaklid pada mujtahid lain. Itu kaidah. Ibanah lebih seperti pengumuman bahwa mazhabnya sekarang bukan lagi Mu'tazilah dan bukan mazhab yang lain. Jadi sekedar declare. Ya, ini kitab Ibanah. Ini semua menunjukkan Ibanah itu dikarang di awal. Kemudian semua ulama Asy'ari mengikuti metode Luma, bukan metode Ibanah. Luma ini kitab beliau yang lain yang isinya lebih detail, membahas macam-macam masalah. Oke. Berarti kalau dari segi konten orang ditanya kira-kira lebih dulu mana Ibanah sama Luma, pasti kalau belajar isinya ya objektif kalian mengatakan Luma ini lebih matang. Berarti ini yang terakhir. Oke. Ini kesimpulan ulama mu'asirin. Sekarang ini Ibanah kitab pertama, bukan kitab terakhir. Kesimpulan peneliti kontemporer tentang Ibanah macam-macam. Ibanah yang sekarang isinya asli semua kan. Ini keyakinan para peneliti Wahabi. Semua Wahabi kitabnya, jangan cari aja kitab-kitab Wahabi yang komentar tentang madzhab Asy'ari, pasti mengatakan Ibanah itu asli. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amrawi
Nawawi dalam Ajwibah Muharrarah. Ini bisa diklik ini, nanti ketemu kitabnya. Ibanah itu ada dua. Ibanah yang asli sama ibanah yang sekarang. Yang sekarang palsu. Sama-sama ibanahnya kata beliau. Terus kemudian Syekh Wahbi Sulaiman Al-Ghuwiji menyimpulkan bahwa yang sekarang sebagian palsu, sebagiannya asli. Ini kesimpulan penelitian. Intinya ibadah ini pro kontra. Kemudian kalau kita baca ibadah apa adanya, anggap dosa kita permasalahkan pro kontra itu, sisipan takwilnya anggap buang semuanya. Ibadah itu mentoknya sebenarnya bukan tajsim tapi tafwid. Kita coba lihat ini. Wa anallaha ta'ala, ini ada huruf-huruf angka di sini. Ini saya biarkan sengaja. Kenapa? Karena di angka ini ada perbedaan lafaz. Berarti di tiap manuskrip. Intinya itu. Bisa dilihat di sumber aslinya. Ini tahqiqan Al-Utsaimin. Al-Utsaimin ini orang Wahabi. Misal ini, Allah Ta'ala istiwa atas arsy. Seperti halnya dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, berarti maknanya istawa apa? Ada enggak maknanya? Enggak ada. Ya cuma gini isinya. Wa anna lahu wajhan. Allah itu punya wajah. Wajah bila kaif, tanpa kaifiyah. Kalau tanpa kaifiyah itu berarti wajah bukan muka. Karena muka ini ada kaifiyahnya. Muka itu ada lonjong, ada kotak, ada bulat, itu kaifiyahnya. Kalau tanpa bila kaif berarti tidak ada, berarti bukan muka. Kama qala, seperti di ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sudah, titik. Apa berarti makna wajah? Tidak ada lagi. Dan seterusnya. Nah, terus ini walam yajuz inda hadil muslimin ahadin min muslimin yaqulu inna Allah musta'in alal hasus wal aqliyah. Gak boleh orang bilang istawa itu maknanya istaula, karena kalau istaula menguasai berarti Allah menguasai atau beristiwa atas rumput-rumput misalkan. Masa begitu? Kata ini argumennya hanya seperti ini saja. Ya, mustahil. Itu gak mungkin istiwa maknanya begitu. Karena istiwa itu khusus pada aras saja. Nah, terus apa maknanya? Yang khusus pada aras? Tidak ada lagi, tidak disebutkan. Ini berarti apa? Tafwid. Orang Wahabi ini tahqiq Wahabi mau menekankan ibadah kayak mereka, tapi yang mana? Bagian akidah kayak mereka nggak ada. Akidah kayak mereka itu istawa itu maksudnya Allah ada di sebelah atasnya aras. Besar banget, besar bersuara. Nanti kita bahas. Ya. Oke, ini angka dalam huruf menunjukkan adanya variasi manuskrip. Seperti di sini misalkan wa inna lahu ainain. Ini ada dua catatan. Ada manuskrip yang bilang ainain, ada yang bilang ain. Memang ada. Beberapa peneliti panjang membahas ini, tapi sebenarnya enggak. Itu cuma masalah manuskrip saja, kesalahan penulis manuskrip. Oke. Terus sekarang itu ilmu kalam beserta terus-terusnya yang sudah dulu. Sekarang kita perlu mengembangkan ilmu kalam karena tantangan kita sekarang beda dengan yang dulu. Kalau dulu tantangannya Mu'tazilah, ahli filsafat. Sekarang tantangannya itu apa? Saintis. Orang saintis yang bilang alam semesta ini gak punya Tuhan, semuanya bisa dijelaskan dengan fenomena sains. Itu tantangan kita dan itu harus dijawab semuanya. Ada juga mujasim, banyak sekarang. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah itu harus dijawab. Dai saja perlu sedikit paham teori sains dan penerapan kaidah ilmu kalam aswaja terhadapnya. Harus ngerti isu-isu sains itu bagaimana, teori-teori sains itu bagaimana supaya bisa komentari itu, supaya nggak tertinggal. Terus klasifikasi atau makulat, ada namanya ilmu makulat. Apa itu? Ilmu yang mempelajari klasifikasi semesta menjadi jauhar, arad. Kemudian di klasifikasi arad ada 9 macam-macam. Itu nanti tanya saja kepada buya-buya di sini apa maksudnya. Itu klasifikasi Aristoteles sebenarnya nggak harus pakai itu. Orang sekarang kalau mau bahas
semesta nggak harus pakai jauhar arot terus, tapi bisa pakai misalkan partikel dan energi misalnya. Ini klasifikasi fisika sekarang. Alam semesta terdiri dari partikel dan energi. Itu cuma. Berarti Allah itu partikel atau bukan? Bukan. Berarti gitu. Allah energi atau bukan? Bukan. Berarti simple. Sesimpel itu. Ilmu usul fikih harus diajarkan, tidak boleh dipisah dari unsur kalam. Kitab-kitab usul fikih, buku-buku usul fikih yang baru ini sekarang dibuang, versi kalamnya dibuang. Cuman diambil kajian usul fikih yang murni, gak ada kalamnya. Ini sebenarnya reduksi yang membuang keaslian usul fikih. Jadi kalau baca usul fikih, jangan baca buku-buku modern yang tidak ada kalam. Itu sudah versi yang sama seperti kacang, lupa pada kulitnya. Nggak lengkap itu. Usul fikih yang lengkap itu ada kajian kalamnya, mutakallimin soalnya. Karena nanti yang melahirkan fikih 4 mazhab itu mutakallimin. Yang banyak. Oke. Baik. Oke, ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini.